sudah alhamdulillah ya, semoga Allah jaga anak kita. Susah dihentikan dan harus ada pikirkan. Karena ada kebutuhan yang tidak bisa diwakilkan. Urusan syahwat nggak bisa diwakilkan. Maka jangan anggap anakmu sebagai anak saja, tapi lihat anakmu sebagai seorang wanita yang butuh lagi. Masalah pertama usul nanti bisa tadi lihat. Jadi ada lanjutan pertanyaannya ini. Apa harus sedangkan segala sesuatunya harus dikerjakan yang ya harus dikerjakan dan matang. Maksudnya perencanaan yang matang itu adalah pilihannya yang benar, bukan duitnya yang banyak. Jadi calonnya yang benar, perencanaan. Ya jangan nikah asal nikah. Yang penting aku nikah, tak benar tuh. Aku nikah bagus. Wanita solehah lagi soleh, itu perencanaan yang matang. Apa harus nunggu sukses dulu? Ya, nggak nikah. Apa harus nunggu sukses dulu? Ya nggak nikah. Rata-rata orang sukses setelah menikah. Sebelum nikah mah nggak sukses. Jarang orang sukses sebelum nikah. Ya puluh orang yang Allah. Jadi Allah kalau mau pakai menikah karena Allah, dia akan dibuka keran rezeki setelah menikah. Tapi saya nikah kok masih nggak rezeki saya nggak dibuka. Ya gimana kan dibuka keraguan menyelimuti, mengiringi ragu. Mau nikah kemarin masih bingung, nuntut harus beli lemari, gajinya berapa? Gimana bisa dibuka rezeki? Dari awal sudah bingung urusan duit. Nggak dibuka rezeki oleh Allah, udah nggak urusan pernikahan. Apa perlu sukses dulu? Jawabannya kesuksesan adalah setelah menikah, baik secara ekonomi atau secara keilmuan. Ya kalau ustaz-ustaz suruh nikah saat jadi kiai dulu pada pusing juga mau jadi ustaz. Nanti kalau sudah jadi kiai baru nikah, ya jadi kiai dulu baru nikah. Pada batal nggak mondok nggak mengandung. Kenapa? Syaratnya nikah jadi kiai dulu. Kapan saya jadi kiai? Nikah dulu, jaga akhlak, nanti baru jadi kiai. Yang bisnis yang benar halal, rezeki yang halal, mata terjaga, syahwat terjaga. Oh baru nanti sukses. Atau mapan dulu baru nikah. Yang penting kau selamat, akhlak selamat, jauhi zina. Maka itu kesuksesan yang sesungguhnya. Usia terus bertambah, ya biar usia bertambah, ketahuilah tetap proses yang benar harus dilaksanakan. Gak ada istilah usia panik, usia buru-buru. Aku terlanjur usia tiga, usia terlambat. Semua akan menikah pada waktunya. Gak ada istilah usia terlambat. Semua akan menikah pada waktunya. Waktu yang tepat adalah waktu yang Allah tentukan dan pilihkan untukmu. Gak ada istilah terlambat. Untukmu sudah begini terlambat. Oh tidak terlambat. Allah ingin tahu apa yang baik untukmu. Tinggal Anda menjalani dengan benar. Dan ketahuilah segala sesuatu itu biasanya ada hubungannya dengan kita sendiri. Yang telah bernikah adalah kepada Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Dan saya itu katakan kepada diriku sendiri, engkau tidak telah bernikah. Allah pilih dan Allah persiapkan. Ada istilah usia. Kadang-kadang kalau ada istilah telah bernikah, hanya nikah asal saja yang penting dapat jauh dari benar. Komisi. Kemudian, ya tidak ada masalah bekerja di tempat itu kalau memang untuk membantu. Karena sesuatu yang sudah terjadi, mohon maaf, sesuatu yang sudah terjadi itu biasanya harus dibenarkan. Karena untuk meluruskan. Ini biasanya ada polisi bertanya, saya polisi. Polisi itu kerjanya paling bagus. Karena keluar dari rumah yang diurusi adalah manusia. Kenal nggak kenal, bahkan musuhnya pun diatur jalannya. Hebat kan polisi? Polisi kalau di pinggir jalan, kalau ngatur jalan nggak pilih-pilih ponakanku baru saya atau orang lain jangan. Jadi polisi itu sebenarnya gini, misalnya. Dan yang diurusi polisi itu adalah misalnya, ini pasar lagi ramai atau satu acara kemaksiatan. Ini gimana urusannya? Turun polisi, tapi turunnya polisi bukan untuk menjaga kemaksiatan, tapi untuk mengatur jalan.
Apakah saya boleh bekerja di tempat itu? Di dalam sebuah pemerintahan yang tidak baik sekalipun, ketahuilah, bukan berarti kita tidak boleh bekerja di situ, asalkan ada satu syarat. Bekerjanya ada di tempat tersebut mempunyai misi untuk meluruskan dan membenarkannya. Yang tidak boleh adalah pura-pura membenarkan di tempat yang memang murni kemaksiatan. Murni kemaksiatan. Jadi kalau sudah murni maksiat, itu tidak boleh. Kalau itu KPU adalah untuk mengatur kalau bentuknya pemilihan harus terjadi, saya harus atur tempat dan sebagainya, agar jujur dan sebagainya, adalah sesuatu yang boleh saja. Sebab yang perlu dirubah bukan itu, yang perlu dirubah sistem. Adapun pegawai pelaksana adalah sama semua negara. Di negara kita bukan syariat Islam yang ditegakkan. Akan tadi bilang bukan berarti kita tidak boleh bekerja di negara kita, tidak. Sebab kita bekerja, yang jujur dalam pekerjaan yang benar, gaji yang ada terima adalah halal. Karena gaji dan mereka adalah halal. Nah, benar dalam mengatakan gaji negara itu adalah halal gajinya. Kalau masalah orang yang lebih bersih, kita cerita. Akan tetapi berusaha di tempat tersebut Anda membuat perubahan, Anda punya misi dakwah. Sebab di situ ada bangsa manusia yang Anda harus menyampaikan. Anda harus merubah tempat tersebut. Jadi sama bekerja di tempat itu seperti itu. Apa hukumnya bekerja di tempat yang ada produk Yahudinya? Ketahuilah, ini adalah masalah kecemburuan. Produk Yahudi berusaha sesuatu yang Anda bisa menghindar untuk menghindar dari membeli produk Yahudi dan Amerika. Berusaha. Misalnya urusan air. Kalau masih ada air yang produk lokal miliknya tetangga kita beli milik tetangga kita, beli produknya Yahudi. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa. Produk kita selalu jelek ini. Kamera ini. Sebab orang kita buatnya kamera-kamera kan nggak bisa nyuting. Seandainya ada kamera yang produk kita, tentu kita akan ambil. Komputer kan ada otaknya, tidaknya orang yang nulis semua. Hal-hal yang tidak ada, maka kita ambil sambil beristighfar, bukan kita. Akan tapi yang masih bisa kita hindari mulai dari minuman, makanan, susu masih ada gantinya. Ini makna kecemburuan. Cuma setan ngomong, enakan produk Yahudi ya. Memang begitu setan. Ini adalah jihad bagi kita. Jadi yang masih mungkin kita harus memilih, kita pilih. Odol, minuman, makanan, masih bisa kita menggantinya. Daripada makanan ayam yang dibohongin itu ayam kecil gede, mending kita sendiri, goreng sendiri, masih ada kan? Ada. Lebih enak lagi banyak ayam. Jadi atau misalnya minuman, ini punya produk Yahudi. Ada sudah sementara dan udah di negara Islam, negara yang berusaha menegakkan syariat Islam, sudah berani mereka membuat spanduk-spanduk. Kita melihat anti produk Amerika, anti produk ini, di semua produknya. Di Indonesia nggak ada, malah yang paling gede pokoknya adalah produk-produk mereka. Dan Pak Haji pun paling senang dengan produk ini. Apalagi sudah kena gaya mereka. Kalau tidak pakainya tidak nyaman. Soalnya begitu, lokal, ya bikinannya. Produk sampai baju pun kalau pakai Amerika kayaknya. Jadi memang ini musibah kita. Padahal pakai baju dengan bubuk pun juga enak nyaman. Ini memang ada model-model itu adalah usahakan. Mana ganti Indonesia di sini? Gak ada kecemburuan. Sementara dari produk Yahudi itu ada beberapa persen dari hasilnya itu akan digunakan untuk barang kaum muslimin. Jadi ini kami mengambil dari, kami tidak melakukan riset, tapi kita percaya dengan ulama-ulama yang sudah mengadakan riset, dan khususnya di negeri kita Islam, baik di Yaman, Qatar ini. Jadi ada spanduk-spanduk yang mengatakan bahwasanya anti produk Amerika, anti produk ini sudah ada di Indonesia saja tidak ada. Baik, ini saja. Jadi kalau bekerja di tempat tersebut ya sama, karena menolak sesuatu yang haram dan haram, tapi ya semuanya harus kembali kepada hati nurani Anda. Anda pengen berubah misalnya, dan memang selama ini hampir tidak ada yang tidak ada produk Indonesia, hampir semua. Berarti Anda tidak bisa bekerja. Artinya Anda tetap karena sudah
Ini ada produk Yahudi, ini produk Islam. Ada bekerja di tempatnya itu, tapi ada ibu ini saja ini lokal bu Islami buatan ini. Jadi tidak diarahkan di situ. Ada punya misi, tidak ibadah di situ ya, tapi kerja di tempat yang ada produk Yahudinya. Tapi justru di situ ada yang menawarkan semua yang belanja dulu, mau beli baju belanja, mau beli sabuk, seperti ini bu, ini Islami bu, modal Islami bu. Oh, ada ibadah. Kalau anda bisa begitu, tetap kerja di situ. Kalau tidak bisa, pulang. Ya awal harus begitu. Ada orang paling baik ini saja, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pengumuman ya, tidak usah muda yang dulu pernah muda kemudian maksud ini remaja dan hari kasih sayang, bukan Valentine. Di sini judulnya Valentine Day, untuk menjelaskan kepada anak-anak tentang Valentine Day agar kita tidak terbawa kepada budaya tersebut. Insya Allah besok di Islamic Center dengan kami dan Pak dirilis langsung oleh Radio 98,5 FM ya, anak-anak muda, ibu-ibu ini cuma harinya kalau di sekolah bisa tidak meliput ke sekolah-sekolah masuk, atau paling tidak nanti sebagian anak-anak bisa menginformasikan kepada yang lainnya. Insya Allah besok mulai jam jam 7 sampai jam 11, 4 jam pengajian. Dapat besok insya Allah di Islamic Center kota sebelah. Anak-anak muda dan ibu-ibu yang punya anak ibu agar tahu mana halal, mana haram, apa yang harus dilakukan dan bagaimana kita menyikapi acara-acara semacam ini. Insya Allah akan dihadirkan pada pertemuan di besok hari ini. Banyak sekarang langsung Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga jangan lupa ibu telah dibuka sekolah dasar Islam terpadu Pojok program pesantren full day SD Tahfidzul Quran dengan mencoba untuk menghadirkan SD yang melatih kecerdasan anak dengan dilatih dengan olah hafalan. Sebab terbukti orang anak yang biasa menghafal di masa kecilnya akan semakin cerdas di masa dewasanya. Jadi nanti ada SD Islam SD Islam Tahfidzul Quran, SD Islam Qurani di Al-Bahjah. Memang sengaja untuk anak-anak karena kita mengharapkan ada kader-kader yang hafal Quran di masa mendatang, dokter hafal Quran, insinyur hafal Quran, presiden hebat nanti itu insya Allah di Al-Bahjah. Ini program baru mulai tahun ini, jadi pendaftaran saat ini dan segera pendaftaran yang ingin mendaftar dan diinformasikan kepada yang lainnya. Barangkali ada beberapa saudara yang punya anak usia SD menerima pindah kelas 1, 2, 3, artinya masuk kelas 4 yang akan datang. Kelas 4 ke atas tidak, katanya begitu. Yang paling enak tanya langsung, itu ada bagiannya masing-masing, kami hanya pegang informasi saja. Nanti tanya di sana di Al-Bahjah secara sumber bisa jawaban solusi dan informasi. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdurna wa 'afina wa la tumritna wa akrina wa la tuhinna wa dzikna wa la tu'thir alaina innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah yang menyaksikan kami saat ini, yang menyaksikan kami saat ini ya Allah, kami mohon jauhkan kami dari segala fitnah. Rindukan kami ya Allah kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan rindukan kami kepada sunnah kekasih-Mu Nabi Muhammad, dan bencikan kami dengan sunnah musuh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Bencikan kami kepada budaya musuh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Anak-anak kami ya Allah saat ini menghadapi hari yang banyak fitnah, hadir di hari itu yang biasa disebut dengan hari kasih sayang. Jauhkan mereka dari budaya-budaya musuh, budaya-budaya yang tidak baik. Berikan kepada mereka pemahaman yang benar makna kasih sayang. Tidak ada kasih sayang kecuali karena-Mu ya Allah, maka berikan kepada kami hati yang penuh kasih, agar kami bisa berkasih sayang setiap saat karena-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah,
Ridailah kami tatkala pada mahsyar, dan ridailah kami kelak di surga ya Allah. Ya Allah, ya Allah, kami yang hadir ke tempat ini punya hajat. Hajat kami sangat banyak, maka kabulkan. Di antara hajat kami adalah kami butuh pengampunan. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun ya Allah dari dosa-dosa ini. Hajat kami banyak, di antaranya hajat kami adalah ya Allah, lapangkan rezeki kami, betul-betul ibadah kepada-Mu. Berikan kepada kami rezeki yang banyak, penuh berkah ya Allah, yang menjadikan sebab keselamatan kami dan anak keturunan kami. Bukan rezeki yang merusak kami, bukan rezeki yang menjadikan kami masuk neraka. Ya Allah, ya Allah, keluarkan dari tempat ini orang-orang ya Allah yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Keluarkan dari tempat ini pejuang-pejuang yang lurus ya Allah. Keluarkan dari tempat ini ulama yang lurus. Keluarkan dari tempat ini pejabat yang lurus. Keluarkan dari tempat ini ekonomi yang lurus. Keluarkan dari tempat ini ya Allah, ya Allah, ya Allah, ahli-ahli yang lurus, yang kenal kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, siapapun ya Allah yang akan memimpin kami ya Allah, kami mohon jadikan mereka pemimpin yang ridho ya Allah. Aku lebih tahu ya Allah kebutuhan kami, maka ya Allah jangan Kau angkat pemimpin kecuali pemimpin yang ridho, yang ridho ya Allah. Aku lebih tahu siapa mereka ya Allah, yang niatnya musuh hentikan ya Allah, yang niatnya jelek hentikan ya Allah, jangan Kau bantu ya Allah. Ya Allah, kami butuh orang-orang yang bisa membantu kami untuk dekat kepada-Mu ya Allah. Hentikan kemaksiatan yang ada di kiri kanan kami ini ya Allah. Sungguh kami cinta mereka ya Allah. Ada di antara ya Allah di kiri kanan kami ya Allah, mungkin yang masih berjumus dalam mabuk-mabukan, mungkin ada yang berzina, maka kami mohon hentikan itu semua dengan kasih sayang-Mu. Ampuni mereka, angkat mereka di kedepan hari Allah, sehingga mereka menjadi orang soleh-solehah yang ridho, yang bercinta ya Allah. Jangan biarkan mereka terus selalu dalam kehinaan itu ya Allah. Ya Allah, yang hadir ke tempat ini, yang masih punya pekerjaan haram, kami mohon ya Allah. Yang masih punya pekerjaan haram, kami mohon gantilah dengan yang halal, yang bersih, penuh berkah ya Allah. Yang lebih banyak ya Allah, Aku Maha tahu. Yang ingin menikah, mudahkan mereka untuk menikah ya Allah. Berikan kepada mereka pasangan orang yang memuliakan, orang baik, orang yang memuliakan, yang menjadikan sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan berikan kepada kami semua keturunan anak yang soleh-solehah, yang bakal dibanggakan kepada sifu Nabi Muhammad. Dan jauhkan kami dari kezaliman ya Allah. Jauhkan kami dari berbuat zalim, dan jauhkan kami dari zalimi di rumah tangga kami, dari masyarakat kami ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari siang haram ya Allah, yang terlilit hutang, dan mereka dalam bayar hutang mereka. Yang sakit sembuhkan ya Allah, dan berikan kepada kami keistiqomahan. Selagi Kau telah masukkan kami ke tempat mulia ini, jangan Kau keluarkan kami ya Allah. Kami ingin selalu bergabung di tempat mulia ini, dan berikan kepada semua yang di tempat ini adalah ketulusan keikhlasan, yang berjuang bersama kami ketulusan ya Allah, yang berjuang dengan hartanya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, berikan ketulusan ya Allah. Dan menjaga umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, saat Kau cabut nyawa kami, kami ingin Kau cabut nyawa kami saat kami sujud di dalam salat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam ibadah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami. Kami ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Orang tua kami, guru-guru kami, anak-anak kami, murid kami, berikan kepada mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Kau cabut nyawa kami adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Allah kepada Nabi dan jamaah sekalian. Mari kita tutup majelis yang baik dengan alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang memerlukan
Satu informasi dari guru kita tentang PMBD bisa didapatkan di tempat pendidikan sana. Sekali lagi, jemaah yang membutuhkan pengetahuan